Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tetap bisa berkarya di rumah meskipun dalam keterbatasan karena adanya pandemi. Puji syukur, Alhamdulillah kita senantiasa panjatkan kepada kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Oke anak-anak, dan tak lupa kami ucapkan selamat pada kalian yang telah menjadi bagian dari keluarga besar SMP Negeri 2 Sukoharjo, dan pada saat ini kalian tengah mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sekolah ramah anak. Apa itu yang disebut dengan sekolah ramah anak? Marilah kita ikuti pembahasannya bersama saya, Ibu Sumaryani, Guru Mata Pelajaran Matematika. Langsung saja kita bahas apa yang dimaksud dengan sekolah ramah anak. Pengertian dari sekolah ramah anak yaitu satu satuan pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal maupun informal, yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus pada anak, termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di sekolah. Selanjutnya, apa yang melatar belakangi sekolah ramah anak? Latar belakang sekolah anak itu ada 3 hal. Yang pertama, waktu anak. Dari 24 jam waktu yang dimiliki anak, praktis 8 jam di sekolah, 8 jam di rumah, dan 8 jam untuk lainnya. Dari 8 jam untuk lainnya itu bisa jadi anak di sekolah. Bisa jadi kegiatan anak di luar sekolah maupun di luar rumah. Oke, latar belakang yang kedua, konsep sekolah anak. Untuk SMP Negeri 2 Sukoharjo, untuk mewujudkan sekolah ramah anak, kami di bawah kepemimpinan Bapak Sriono SPD MPD selaku kepala sekolah berkomitmen untuk menciptakan sekolah yang bersih, aman, rapi, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Dengan demikian, selama anak berada di lingkungan sekolah, melaksanakan kegiatannya di sekolah, maka anak akan merasa aman,
nyaman, ayom, dan ayem. Sehingga Bapak Kepala Sekolah sampai saat ini selalu berusaha untuk penyempurnaan fasilitas, sarana, dan prasarana sekolah. Yang melatar belakangi yang ketiga, prinsip sekolah ramah anak. 1. Non-diskriminatif. Artinya apa? Artinya, anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Tidak membeda-bedakan suku, bangsa, agama, dan ras. Ataupun tingkat sosial ekonomi anak. 2. Kepentingan terbaik bagi anak. Apabila siswa bermasalah, maka sekolah akan berkomunikasi dengan orang tua maupun dengan kalian sendiri. Untuk apa? Demi kepentingan yang terbaik untuk kalian. Ketiga, partisipasi anak. Anak mempunyai hak dan kewajiban untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap pelaksanaan program-program sekolah. 3 pilar sekolah ramah anak. 1. Murid atau siswa, kalian, orang tua, dan sekolah. Antara siswa, orang tua, dan sekolah itu saling berkaitan. Harus ada komunikasi yang komunikatif sehingga ada keterkaitan antara satu dan yang lainnya, sehingga ketiganya akan berjalan dengan baik, berjalan selaras, serasi. Terus selanjutnya, bagaimana mekanisme pengaduan permasalahan? Oke, mekanisme pengaduan permasalahan jika anak mendapatkan permasalahan di sekolah. Maka anak itu bisa berkomunikasi dengan wali kelas, dengan guru mata pelajaran, dengan guru BPBK, dengan staf dan kepala sekolah, atau bisa juga dengan tenaga ahli instansi lain. Misalnya begini, anak mempunyai permasalahan dan permasalahan tidak bisa diselesaikan dengan wali kelas. Maka anak ataupun anak beserta wali kelas akan mengkomunikasikan dengan guru mata pelajaran jika masalah itu berkaitan dengan proses pembelajaran. Tapi permasalahannya bukan proses pembelajaran, misalkan masalah indisiplin anak, masalah sopan santun, masalah budi pekerti, atau masalah sosial yang lainnya. Maka siswa atau siswa beserta wali kelasnya akan berkomunikasi dengan guru BPBK. Atau jika memungkinkan, akan dikomunikasikan dengan kepala sekolah sampai permasalahannya selesai. Bisa jadi permasalahan itu kita harus mengkomunikasikannya dengan pihak tenaga ahli instansi lain. Misalnya begini, seandainya anak-anak di sekolah mengalami permasalahan, kecelakaan kecil misalnya, saat pelajaran olahraga, anak mengalami kecelakaan dan Bapak Ibu guru di sekolah tidak bisa menyelesaikan, harus diselesaikan oleh tenaga ahli, membutuhkan pertolongan medis
maka pihak sekolah akan mengkomunikasikan dengan instansi kesehatan. Demikian untuk alur mekanisme pengaduan permasalahan yang dialami oleh anak. Sehingga permasalahan yang terjadi pada anak itu bisa kita selesaikan dengan baik sesuai dengan alurnya. Sampai benar-benar anak itu bisa terbebas dari permasalahan, khususnya permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Lanjut anak-anak, apa tujuan dari sekolah ramah anak itu? Yang pertama, untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak ataupun semua warga sekolah. Yang kedua, menciptakan hubungan yang baik, yang akrab, yang berkualitas antar warga sekolah. Yang ketiga, anak terbiasa dengan pembiasaan yang positif. Di sini ada pendidikan karakter. Yang keempat, mencegah terjadinya kecelakaan di sekolah yang disebabkan oleh sarana dan prasarana di sekolah ataupun terjadinya bencana alam. Yang kelima, anak mempunyai wadah dalam mengekspresikan kemampuan, bakat, dan minatnya. Ini biasanya anak-anak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang telah diprogramkan di sekolah. Oke, selanjutnya, komponen apa saja yang diperlukan atau yang menunjang, yang mempengaruhi terwujudnya sekolah ramah anak? Komponen yang penting dalam sekolah ramah anak itu ada 6 hal paling tidak. Yang pertama, adanya komitmen tertulis antara sekolah, perwakilan sekolah, orang tua, dan kalian sebagai siswa. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran yang ramah anak di sekolah, sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara kondusif, aman, dan nyaman. Yang ketiga, adanya pendidik dan tenaga kependidikan yang memahami tentang anak. Yang keempat, sarana dan prasarana sekolah yang ramah anak. Untuk SMP Negeri 2 Sukoharjo, dari hari ke hari senantiasa berupaya untuk penyempurnaan diri, berbenah diri untuk bisa mewujudkan sekolah yang aman, nyaman. Sehingga anak-anak saya belajar di sekolah akan merasa ayem-ayem. Komponen yang kelima, partisipasi anak dalam program sekolah, peduli terhadap warga sekolah. Yang keenam, partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, bahkan alumni dalam kegiatan sekolah. Dan selama ini untuk alumni SMP Negeri 2 Sukoharjo itu tidak lepas dari kepeduliannya terhadap adik-adiknya. Para alumni SMP Negeri 2 Sukoharjo banyak membantu untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Kadang memberikan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan pembelajaran di sekolah, atau memberi beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu. Dan untuk SMP Negeri 2 Sukoharjo itu tidak putus hubungan dengan para alumninya. Anak-anakku sekalian,
Demikian tadi pembahasan kita mengenai sekolah ramah anak, dan kalian sudah menjadi warga sekolah, menjadi keluarga SMP Negeri 2 Sukoharjo. Anak-anak nanti akan belajar di lingkungan sekolah yang aman, nyaman. Mudah-mudahan kalian nanti akan merasa ayem selama belajar di sekolah. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sriono SPD MPD, yang telah menyempurnakan, berbenah diri, mempercantik diri sekolah kita, SMP Negeri 2 Sukoharjo. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Dan untuk selanjutnya silakan anak-anak menyelesaikan tugas-tugas yang harus kalian selesaikan setelah pembahasan materi. Oke anak-anak, tetap semangat, sehat selalu, dan bisa tetap berkarya di rumah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.